Lanjut. Wa malam yastati, dan barang siapa yang tidak mampu, nggak sanggup, lam yastati, ya Pak. Minkum di antara kalian taulan, apa taulan? Ya. Kalau bahasa aslinya taulan itu artinya apa? Panjang, tapi bukan itu maksudnya. Ini maksudnya apa? Nggak punya apa? Nggak punya modal lah ya. Itu nggak punya modal, nggak punya harta yang cukup, yang banyak, ya, nggak cukup. Itu. Ini taulan itu, ya. Jadi barang siapa yang tidak sanggup, nggak bisa minkum taulan, ya, untuk biaya tadi Pak, biaya, ya, biaya nikah, ayang kiha, untuk menikah, ya, al muhsonatil mukminat, pada wanita-wanita mukminat, ya, wanita-wanita mukminat, ya, wanita-wanita yang menjaga diri, yang bersih, yang suci. Fami, maka dari ma malakat aymanukum, maka boleh dari apa-apa yang melekat dari tangan-tangan kanan kamu, maksudnya budak-budak, min fatayatikum, budak-budak perempuan. Nah, fatayat itu berarti maksudnya gadis berarti Pak. Fityah kan pemuda, ya, pemudi berarti ya, pemudi-pemudi di antara kamu, al mukminat, yang beriman, gitu. Jadi artinya kalau nggak bisa yang muhsonatul mukminat, yang merdeka ya Pak, yang merdeka, ya, gadis-gadis merdeka, maka boleh juga dari pemudi-pemudi yang tidak merdeka, kalangan budak. Gitu. Wallahu, dan Allah a'lamu, lebih mengetahui, maha mengetahui bi imanikum, dengan keimanan kalian. Jadi kalau kita punya iman, kalau kita nggak sanggup tadi dengan biaya yang mahal karena dia adalah seorang merdeka, ya, maka boleh dari budak. Ba'dukum min ba'din, sebagian kalian itu dari sebagian yang lain. Maksudnya kita ini sama-sama, walaupun dia budak, dia juga apa? Kita juga. Kita dari Adam, juga dari Adam. Ya, jangan sampai kita apa? Melihat dengan sebelah mata gara-gara dia budak tadi. Fangkihuhuna, nikahi mereka budak-budak tadi, biidni ahlihinna, dengan seizin ahlinya, maksudnya apa? Bosnya, yang punya. Nah, jadi di sini budak ini budak yang dimiliki oleh orang lain. Nah, karena dia adalah budak orang lain, ya, tapi dia budak yang mukminat, ya, mereka yang tidak apa? Berbuat lacur, ya, karena mukminat. Wa atuhunna ujurahunna, dan berikan pada mereka akan ujroh mereka. Apa tadi ujroh Pak? Mas kawin. Jadi tetap harus dinikahin, ya, dinikahin dengan cara memberikan apa? Mas kawin. Nah, tadi yang pastinya untuk budak mas kawinnya tidak semahal apa? Yang merdeka, gitu. Karena buat seorang budak dinikah sama orang merdeka itu pasti kehormatan luar biasa. Istilah seperti itu. Kalau dia sama bosnya kan bisa nggak dinikahin Pak, cuma digaulin aja bisa, ya kan? Nah, tapi kalau yang bukan bosnya, nah dia pasti merasa terhormat, ya, kalau dinikahi oleh orang lain. Nah, tuh. Dengan tetap membayar mas kawin bil ma'ruf, dengan cara yang patut, tetap patut, ya, artinya tidak meremehkan, merendahkan, ya, wajar. Nah, muhsonatin, karena perempuan tadi walaupun budak dia menjaga diri, ya, menjaga kesucian diri sebagai wanita yang menjaga kesucian diri. Ghairu musafihatin, ya, tidak atau bukan berbuat zina, nggak berbuat keji. Wala mutakhidat, dan bukan sebagai wanita yang mengambil menjadikan akhdan, laki-laki sebagai simpanan. Nah, itu. Jadi kalau bukan artinya nih penjelasannya, ya, sebagai budak tetap yang musonat, menjaga diri, nggak melakukan perzinahan, juga tidak mengambil laki-laki sebagai simpanan. Ya, artinya ngumpet-ngumpet tanpa pengetahuan bosnya. Nah, dia hubungan gelap, ya, seperti itu. Nah, bukan itu. Nah, ini artinya kalaupun harus nikah dengan budak harus cari yang seperti ini, gitu ya, yang muhsonat.
Faidha uksina, maka apabila uksina, ya apabila dia memang ingin mensucikan diri. Jadi memang ada kemauan itikat untuk mensucikan diri, menjaga diri perbuatan yang keji tadi, ya. Nggak pernah zina, nggak pernah punya simpanan laki-laki. Fa'in ataina bifahishatin, maka jika si budak tadi, ya, ataina datang bifahishatin, artinya ketahuan, ya, ternyata gitu ya Pak, dia berbuat keji, zina tadi, ya, musafihatin, ya, termasuk perbuatan yang fahishah berarti ya, keji. Fa'alaihinna, maka atas mereka nisfu, separoh. Jadi kalau budak-budak itu ternyata dia berbuat zina, ya, berbuat zina, maka atas mereka hukumannya apa? Separoh ma'alal muhsonat, atas apa yang diberikan hukumannya kepada wanita-wanita merdeka, minal azab, dari hukuman. Jadi kalau wanita merdeka di Quran surat An-Nur itu dicambuk berapa Pak? 100 kali. Nah, kalau wanita budak separuhnya dicambuk 50 kali, yaitu itu di awal-awal An-Nur ya, dicambuk separuhnya. Hukumannya apa? Pidananya separuh dari orang merdeka. Dalika itulah liman bagi orang yang khasyal anat, ya, takut apa? Ala anata, ya. Apa di situ artinya Pak? Itulah liman bagi orang yang khasya, dia takut ala anata minkum, ya, dari apa? Keberatan itu ya, atau menyulitkan, ya, di antara kalian. Wa antasbiru, dan akalah kalian sabar, ya, maksudnya kalau emang nggak mampu tadi, lam yastati minkum taulan, ya, nggak mampu, maka sabar itu khair, lebih baik lakum buat kalian. Sabar, maka Nabi ngasih alternatif, bukan alternatif, solusi ya Pak. Kalau tadi kan alternatif, ya, dari Allah dengan nikah apa dengan budak, ya. Tapi kalau misalnya nggak mampu, nggak sanggup, antasbiru, sabar. Nah, Nabi ngasih solusi sabarnya dengan puasa, ya, dengan puasa. Nah, dengan puasa itu solusi dari Nabi yang paling efektif ya untuk menghindari dari perbuatan zina. Menikah dengan wanita merdeka nggak punya modal yang cukup, dengan budak pun nggak mampu, ya sudah puasa. Itu sabar lebih baik. Wallahu, dan Allah itu ghafurun, maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Jadi karena memang nikah itu sejatinya adalah ibadah ya, bukan pelampiasan syahwat, itu ibadah. Jadi supaya dalam prosesi nikahnya dan kelanjutannya setelah berumah tangga, nah, ada nilainya ibadah, maka kita di sini harus apa? Pertama meluruskan niat, ya, kemudian kita ngukur diri mampunya kepada siapa, nah seperti itu. Jangan kita memaksakan diri kalau kita tidak mampu. Kasihan anak mertua ya kan Pak? Itu kasihan anak mertua nanti.